Yuk kita lanjut pada materi mekanisme pemutahiran, verifikasi, dan validasi data stunting dan kasus stunting. Saudara tim pendamping keluarga tetap semangat menjalankan peran Anda dalam mencegah dan menurunkan stunting di wilayah Anda. Sebelum kita melakukan sesuatu, perlu kita lakukan persiapan dengan matang dan sebaik mungkin agar usaha yang kita lakukan mendapatkan hasil yang memuaskan. Berikut langkah persiapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah koordinasi OPDKB dan Dinas Kesehatan, serta kemungkinan pihak lain yang terlibat. Yang kedua yaitu persiapan SDM, pelatihan, dan orientasi. Dalam hal ini untuk melakukan peran dan tugas sebagai tim pendamping keluarga, tentunya perlu mendapatkan pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan oleh BKKBN Pusat, perwakilan BKKBN Provinsi, OPDKB Kabupaten dan Kota secara bertahap, dan kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Anda sebagai tim pendamping keluarga baik secara substansi maupun teknis. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan instrumen berupa sarana cetak output, yaitu menggunakan dua jenis formulir cetak output di mana di dalamnya sudah terdapat data awal yang berasal dari data PK21 maupun hasil pengukuran EPPGBM Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat, distribusi cetak output ke seluruh tim percepatan penurunan stunting atau TPPS desa atau kelurahan untuk dibagikan kepada tim pendamping keluarga TPK. Yang kelima yaitu pengorganisasian lapangan. Kegiatan pemutahiran, verifikasi, dan validasi merupakan salah satu kegiatan nyata dalam konvergensi data di tingkat desa atau kelurahan yang melibatkan TPPS, Kabupaten Kota Dinas Kesehatan, dan juga tentu saja ujung tombak di lapangan yaitu tim pendamping keluarga. Kemudian, di dalam alur koordinasi pelaksanaan ada dua hal, yaitu yang pertama, OPDKP dan Dinas Kesehatan saling melakukan koordinasi pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan data. Kemudian yang kedua, salah satu hal yang harus dikoordinasikan adalah mengenai pemberian hak akses terhadap EPPGBM. TPK dapat melakukan pendampingan dan penginputan data balita serta pemberian data per tingkat RT atau desa untuk dapat dilakukan cetak output. Kemudian yang ketiga, rekapitulasi data sasaran ini harus lengkap dengan status gizinya. Dinas Kesehatan memberikan feedback dan melakukan pembinaan secara rutin ke Puskesmas, dan OPDKB memberikan feedback serta melakukan pembinaan secara rutin ke Balai Penyuluhan dan TPK. Puskesmas dan Balai Penyuluhan saling berkoordinasi untuk hak akses TPK ke PPGBM dan penyiapan cetak output. Balai Penyuluhan melakukan distribusi cetak output ke TPPS desa, dan yang terakhir TPK dapat berkontribusi dalam proses entry data menggunakan aplikasi EPPGBM di bawah supervisi petugas kesehatan. Dan hal ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai tim pendamping keluarga, ada dua instrumen yang harus kita sama-sama ketahui, yaitu formulir keluarga beresiko stunting, dan yang kedua adalah formulir rekapitulasi hasil pengukuran balita. Pengorganisasian lapangan dapat dilihat pada diagram berikut ini dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan juga sampai dengan desa yang ujungnya adalah di TPK. Di sini, di dalam tahap mekanisme verifikasi dan validasi data dilaksanakan dengan yang pertama yaitu identifikasi sasaran. Dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh keluarga sasaran yang berada pada suatu wilayah. Identifikasi sasaran ini bertujuan untuk mengupdate seluruh data sasaran yang bersumber dari PK21 dengan data terkini. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan formulir keluarga beresiko stunting. Update data sasaran ini tentunya ini dapat berdasarkan apa saja yang sesuai dengan sasaran yang berada di suatu wilayah tersebut. Dan kemudian kita bandingkan perbaikan data sasaran ini bandingkan dengan kondisi terkini untuk data hasil PK21 dan lakukan updating data pada formulir yang disediakan jika ditemukan perbedaan dengan kondisi terkini. Misalnya, keluarga yang sudah tidak berada di wilayah tersebut, yang keluarga yang pada awal memiliki balita, namun saat ini sudah lebih usianya dari 59 bulan balita tersebut, dan kondisi lingkungan keluarga yang misalnya pada awal keluarga tersebut tidak memiliki jamban pada saat dilaksanakan PK21, namun sekarang memiliki jamban yang layak. Atau data pus yang awalnya hamil pada PK21, namun sekarang sudah
melahirkan. Kemudian kita lakukan checking data hasil pengukuran balita. Kegiatan ini meliputi mengecek hasil data pengukuran balita apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka petugas ini dapat mengupdate data pada form yang telah disediakan. Jika terdapat balita yang belum terdapat hasil data pengukurannya, segera lakukan pengukuran bekerja sama dengan tenaga kesehatan atau posyandu terdekat. Catat hasil pengukurannya pada formulir yang disediakan. Jika terdapat balita yang belum terdapat pada formulir, maka tambahkan data balita tersebut beserta hasil pengukurannya pada form yang disediakan. Jika terdapat balita yang ditandai sebagai kasus stunting, maka lakukan pengecekan kembali untuk memastikan apakah memang kasus stunting atau bukan. Update kembali hasil pengukuran balita tersebut pada formulir yang disediakan. Dan yang terakhir yaitu pengolahan data. Setelah dilakukan identifikasi sasaran dengan menggunakan formulir keluarga beresiko stunting maupun pengecekan data hasil pengukuran dengan menggunakan formulir rekapitulasi hasil pengukuran balita, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data yang berupa melakukan rekapitulasi per desa dari kedua sumber formulir tersebut. Yang kedua yaitu hasil rekapitulasi per desa diinput ke dalam Google Sheet melalui link yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga untuk update hasil pengukuran balita dengan formulir rekapitulasi hasil pengukuran balita, selanjutnya dapat diinput ke dalam aplikasi ePPGBM. Bapak Ibu sekalian, instrumen dan tata cara pengisian tadi sudah kami jelaskan ada dua, yaitu formulir keluarga berisiko stunting, yang merupakan formulir utama yang berisikan hasil cetak output dan seluruh keluarga sasaran ini sudah terdata di dalamnya, beserta hasil penapisan faktor risiko stunting berdasarkan hasil TK21. Yang di sini dapat dipantau ada 4, yaitu PUS, kemudian PUS hamil, keluarga memiliki baduta, yaitu usia 0-23 bulan, dan keluarga memiliki balita, usia anak adalah 24-59 bulan. Kemudian faktor risiko stunting merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan risiko stunting dari suatu keluarga yang terdiri dari yang pertama adalah keluarga tidak memiliki sumber air minum utama yang layak, yaitu keluarga dengan sumber air minum selain sumber air minum sebagai berikut, yaitu yang pertama air kemasan atau isi ulang, yang kedua adalah ledeng atau pump, yang ketiga sumur bor, yang keempat sumur terlindungi. Kemudian variabel yang digunakan yang kedua untuk menentukan risiko stunting dari suatu keluarga, yaitu keluarga yang tidak mempunyai jamban yang layak, yaitu keluarga yang tidak memiliki jamban atau keluarga yang memiliki jamban namun tanpa septic tank. Kemudian kita masuk pada PUS 4T. PUS dari 4T ini adalah dengan yang 4T yang pertama, yaitu terlalu muda, ketika menikah atau hamil kurang dari 20 tahun, terlalu tua, istri usia lebih dari 35 tahun ketika hamil, kemudian atau melahirkan, kemudian terlalu dekat, jarak antar anak kurang dari 2 tahun, dan terlalu banyak, yaitu memiliki anak lebih dari atau sama dengan 3 anak. Kemudian yang variabel ketiga yaitu keluarga beresiko stunting. Keluarga sasaran dikatakan beresiko stunting dengan ketentuan sebagai berikut. Keluarga PUS apabila yang pertama keluarga tidak memiliki sumber air minum utama yang layak, atau keluarga yang tidak memiliki jamban yang layak, atau termasuk salah satu dari PUS 4T tersebut. Kemudian keluarga bukan PUS, yaitu keluarga yang bukan PUS dikatakan beresiko jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini. Keluarga tidak memiliki sumber air minum utama yang layak, atau keluarga yang tidak memiliki jamban yang layak. Langkah pemutahiran di sini ada 5, yaitu bersiap dengan kita memastikan apakah sudah terdapat cetak output rekapitulasi keluarga yang berasal dari R1 KRS. Kemudian juga di dalam persiapan ini ada orientasi atau pelatihan tadi. Kemudian langkah kedua yaitu kenali data sasaran dengan pelajari kenali data nama, alamat, dan faktor risiko masing-masing keluarga sasaran. Yang ketiga, kita mutakhirkan data dan amati dari lembar output jika ada perubahan perlu ditandai, perlu dihapus jika bukan sasaran ataupun ditambahkan jika sasaran belum terdata.
Dan yang keempat yaitu kunjungi sasaran. Balita atau ibu hamil belum terdata atau belum lengkap datanya untuk dicatat di dalam R1 KRS. Dan tentunya langkah yang terakhir adalah laporkan rekap jumlah data sasaran dan laporkan secara link atau manual ke TPPS Desa selambatnya 15 April atau sesuai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi. Bapak Ibu, mari kita lihat, untuk menjadi pendamping keluarga yang handal, TPK perlu mengenali sasarannya yang tepat. Siapa saja, ada berapa, dan di mana, tentunya apakah memiliki faktor resiko, dan apakah data sasaran kerja kita sudah terupdate. Langkah ini sangat penting supaya nanti by name, by address, atau sesuai dengan alamat, dan juga sesuai dengan kondisi yang saat ini ada, ini menjadi sangat penting di dalam langkah pelaksanaan kegiatan TPK selanjutnya. Di sini kita berikan contoh yaitu R1 KRS tabel cetak outputnya yang nantinya jika sesuai kita berikan tanda checklist atau centang, atau jika tidak kita berikan tanda X atau silang pada bagian kolom-kolom yang nantinya Bapak Ibu bisa lihat cek status keluarganya. Status keluarga ini ada 5, yang nomor 1 adalah ada, yang 2 diberikan kode ini adalah berarti pindah, yang ketiga seluruh keluarga anggota keluarga ini sudah meninggal dunia, kemudian yang keempat tidak ditemukan, atau yang kelima adalah keluarga baru, yaitu data pada saat PK itu belum ada, tetapi pada saat kita updating atau pemutahiran ternyata ada. Di sini kita berikan kode sesuai dengan kolomnya, dan data ini bersifat rahasia. Bapak Ibu sekalian perlu dipastikan bahwa nantinya TPK juga tidak menyebarluaskan data ini. Dan Bapak Ibu, dalam contoh pengisian formulir rekapitulasi hasil pengukuran balita ini, tentunya validasi kebenaran balita dengan kasus stunting ini sangat penting. Cek hasil pengukurannya dengan jika ada perubahan data atau terupdate, maka tulis data tersebut dan sumbernya. Dan kemudian lakukan pengukuran pada data, lengkapi data pada formulir, jangan lupa entry pada PPGBM di saat ini data ini sudah selesai terinput. Demikian dari kami, terima kasih, selalu semangat, berencana itu keren.